Baik, kita mulai saja. Ini sudah jam 10 lebih 10. Untuk pembahasan kita hari ini nanti sedikit mereview tentang materi yang sudah saya sampaikan atau sudah saya upload di e-learning dari video-video yang sudah saya upload. Kemudian nanti saya tambahkan beberapa tambahan materi. Jadi untuk yang pertama kita sudah membahas tentang hukum Newton. Ya, kita sudah bahas hukum Newton yang telah diketahui ada 3. Yang pertama ini hukum 1 Newton. Ini tentang kelembaman. Jadi kemampuan benda untuk mempertahankan keadaan geraknya, ini kelembaman. Ya. Nah, kelembaman dari benda nanti dipengaruhi oleh massa. Jadi kelembaman ini nanti dipengaruhi oleh massa. Semakin besar massa benda, ini semakin lembam. Nah ini. Kemudian kalau secara matematisnya bisa dituliskan sebagai sigma F sama dengan 0. Jadi benda itu jika total gaya yang bekerjanya 0, maka benda nanti akan diam. Jika awalnya diam, maka dia akan diam seterusnya. Atau jika awalnya bergerak, dia akan bergerak terus seterusnya dalam lintasan lurus. GLB gitu ya. Gerak lurus beraturan. Jadi lintasannya lurus, kecepatannya konstan. Itu kalau hukum pertama Newton. Kemudian untuk yang kedua, kita masih review dulu ya. Ini hukum yang kedua. Hukum kedua Newton itu intinya adalah jika sebuah benda dikenai gaya F1, kemudian bisa juga ini ada F2 dan seterusnya, maka benda tersebut akan mengalami perubahan momentum yang arahnya sama dengan arah resultan gaya. Jadi ini ada sigma F, total gaya, bisa F1 tambah F2 dan seterusnya. Ini sama dengan perubahan momentum. Nah, ini terhadap waktu. Nah, arah resultannya ini sama dengan arah momentumnya. Arah perubahan momentum gitu ya. Kemudian untuk perlu diketahui untuk momentum ini belum dibahas, nanti ada materi tersendiri untuk momentum. Jadi momentum itu sebenarnya massa dikalikan kecepatan. Kemudian kalau diturunkan seperti ini menjadi dm dt, berarti perubahan massa kalikan kecepatan ditambah dengan massa kalikan perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah ini persamaan asalnya seperti ini. Kemudian jika massa konstan, massanya tetap, ini untuk m konstan, maka untuk dm dt sama dengan 0. Nah sehingga persamaan ini tadi ini sama dengan 0, sehingga persamaan untuk hukum kedua Newton kita kenal menjadi sigma F sama dengan M. Nah dv dt ini sama dengan percepatan. Jadi perubahan kecepatan terhadap waktu itu namanya percepatan. Nah ini ya sering kita pakai nanti. Jadi sigma F sama dengan M kalikan A. Nah kalau benda itu mengalami hal semacam ini, ada perubahan kecepatan, berarti benda itu bergeraknya mengalami percepatan, atau biasa kalau lintasnya lurus berarti gerak lurus berubah beraturan. Kemudian yang ketiga, tapi sebelum saya lanjutkan ke yang ketiga, nanti seandainya apa yang saya sampaikan ada yang masih bingung atau mungkin suara saya kurang jelas ditangkap dari situ, atau mungkin ada yang terkendala dengan teknis share screen saya ada yang bermasalah, nanti silahkan langsung instruksi ya. Instruksi menyampaikan mungkin pertanyaan ataupun menyampaikan ada tampilannya tidak jelas dan lain sebagainya gitu ya. Silakan nanti sampaikan tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, ini untuk yang ketiga itu hukum ketiga.
3 Newton. Nah, ini biasa disebut sebagai hukum tentang aksi reaksi. Aksi reaksi. Jadi, kalau ada sebuah benda, kemudian dia mengenai benda yang lainnya, maka benda satu ini dia akan memberikan gaya ke sana. Jadi ini gaya yang dialami oleh benda 2. Jadi ini adalah F2 akibat benda 1. Nah, maka benda 2 ini juga akan memberikan gaya yang sama. Jadi ini F1 akibat benda 2. Itu aksi reaksi. Sebentar, ini masih ada yang datang lagi. Nah, ini ya, di aksi reaksi. Nah, kemudian pasangan gaya aksi reaksi ini atau pasangan gaya disebut sebagai aksi reaksi. Itu harus memenuhi syarat. 3 syarat. Syarat pasangan gaya aksi reaksi. Yang pertama, besarnya sama, besar gaya itu sama. Kemudian yang kedua, arah berlawanan. Kemudian yang ketiga, bekerja pada 2 benda yang berbeda. Nah, ini pasangan gaya disebut sebagai aksi reaksi jika memenuhi 3-tiganya. Tidak boleh hanya 2 saja. Ya, jadi itu adalah pasangan aksi reaksi. Jadi itu adalah review kita, materi yang sudah di-upload di e-learning. Dan perlu saya lanjutkan kembali. Jadi dalam pembahasan kita nanti ada beberapa gaya yang mungkin baru. Jadi dalam pembahasan kita di hukum Newton, maka nanti ketika ada benda bermassa, kita akan pasti ada gaya berat ini ya. Ini gaya berat. Jadi gaya berat itu persamaannya adalah massa dikalikan gravitasi. Jadi gaya berat itu hanya muncul ketika benda bermassa berada di tempat yang memiliki percepatan gravitasi. Kalau percepatan gravitasinya 0, berarti tidak punya gaya berat. Itu. Tapi kalau massa itu selalu ada. Kemudian ada lagi gaya normal. Ini beberapa gaya yang mungkin perlu dikenalkan. Ini gaya normal. Gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Jadi kalau seperti ini gambarnya seperti itu. Kemudian kalau misalkan nanti di dinding seperti ini, nah dinding ini ya, misalkan kemudian bendanya ditempelkan di dinding, didorong oleh gaya seperti ini, F. Nah maka gaya berat itu selalu menuju ke arah bumi, vertikal ke bawah. Gaya normalnya kemana? Siapa yang tahu? Gaya normalnya arahnya kemana? Gaya normal berarti arahnya tadi, gaya normal itu selalu tegak lurus bidang sentuh. Bidang sentuhnya kan dinding ini, dinding yang vertikal ini. Nah, maka gaya normalnya nanti tidak lagi vertikal ke atas, tapi jadinya ke sana, kanan. Ini adalah gaya normal. Biar tidak jadi satu gitu ya. Saya geser gambarnya. Nah, ini adalah gaya normal. Dan selalu tegak lurus. Ini kalau gayanya berarti harus sama panjang. Nah, ini ya. Ini adalah gaya normal. Kemudian kalau misalkan nanti di bidang miring, nah seperti ini. Kemudian ada benda diletakkan di bidang miring seperti ini, maka nanti cara menggambarkannya, gaya berat itu selalu vertikal ke bawah. Nah, ini gaya berat. Gaya normal selalu tegak lurus bidang sentuh. Berarti ke sana.
Ini ya, jadi gaya normal itu pokoknya selalu tegak lurus bidang sentuh. Nah ini, jadi itu beberapa hal yang harus ditertibkan dalam nanti menggambar. Karena dalam materi ini nanti akan bisa dikatakan wajib menggambar. Kalau tidak menggambar, ya nanti tidak bisa menyelesaikan suatu soal atau permasalahan dalam terapan hukum Newton. Jadi nanti ada beberapa langkah atau tips ini untuk langkah penyelesaian. Langkah penyelesaian soal dinamika. Jadi yang pertama, ini harus bisa menggambarkan semua gaya. Jadi tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Kalau ada satu yang tertinggal, nanti jawabannya sampai belakang mesti keliru. Kemudian yang kedua, menentukan sumbu koordinatnya. Untuk pengerjaan nanti. Jadi misalkan untuk yang kasus pertama ini sumbunya seperti ini X, sini Y. Kemudian yang kedua ini juga sama, X, ini Y. Nah yang ketiga ini, gambar yang bidang miring, itu biar pengerjaannya mudah, nanti X-nya seperti ini. Jadi X-nya adalah sejajar dengan bidang miring, Y-nya tegak lurus bidang miring. Nah, itu adalah gambaran sumbu atau arah kita nanti ketika mengerjakan. Baru kemudian yang ketiga, dikerjakan sesuai sumbu koordinat. Nah ini, jadi baru kemudian mengerjakannya sesuai dengan sumbu koordinat yang dipakai, X, Y, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi biasanya nanti yang sering masih X dan Y saja, tidak ada dua dimensi untuk pengerjaannya. Untuk yang tiga dimensi mungkin untuk yang nanti ketika di pengayaan, jika ada yang mau lanjut. Tapi kebanyakan cukup untuk yang dua dimensi X dan Y. Nah, itu adalah review kita tentang materi hukum 1, 2, dan 3 Newton. Kemudian untuk tambahan materinya hari ini adalah kita akan membahas tentang gaya gesek. Ini gaya gesek. Nah, gaya gesek ini muncul karena adanya permukaan yang kasar. Ya. Ini mengakibatkan gaya gesek. Nah, itu adalah penyebab adanya gaya gesek. Jadi permukaannya harus kasar. Kalau licin berarti tidak ada gaya gesek. Jadi nanti kalau misalkan menemukan soal, kalau soal itu disebutkan lintasannya licin, berarti ya abaikan gaya gesek. Tidak ada gaya gesek sama sekali, gitu. Licin sempurna. Nah, kemudian gaya gesek nanti dibagi menjadi dua macam. Ini macam gaya gesek. Yang pertama, ini adalah gaya gesek statis. Kemudian yang kedua, gaya gesek kinetis. Sebentar, masih ada yang datang lagi. Nah, itu ya, gaya gesek statis, berarti ini nanti untuk ketika titik sentuhnya itu diam relatif terhadap acuan. Kemudian kalau kinetis berarti ini bergerak. Bergerak ya. Titik yang bergesekan ini nanti. Jadi belum tentu bendanya nanti bergerak, itu gaya gesek kinetisnya selalu kinetis, bukan. Tapi kadang nanti ada juga bendanya nampaknya ya kelihatannya bergerak. Tapi gaya gesek yang bekerja justru itu adalah gaya gesek statis. Nah,
Nanti kita akan bahas itu. Kemudian untuk gaya gesek ini beberapa persamaan itu ya. Ini untuk persamaan gaya gesek. Persamaan gaya gesek. Jadi nanti ada gaya gesek statis Fs maksimum. Ini adalah µs kalikan n. µs ini adalah koefisien gesek atau tingkat kekasaran permukaan. Koefisien gesek statis. N itu gaya normal. Karena ada sentuhan dengan bidang. Jadi kan munculnya gesekan karena sentuhan antara dua permukaan. Kemudian untuk berikutnya ada FK, F kinetis. Ini adalah berarti μk kalikan N. μk ini adalah koefisien gesek kinetis. Tingkat kekasarannya gitu ya. Kemudian N ini gaya normal. Nah ini itu adalah gaya normal. Kemudian bagaimana keadaan benda ketika mengalami gaya gesek? Nanti ada 3 macam keadaan benda. Ini ya, ketika mengalami gaya gesek. Yang pertama, benda dalam keadaan diam. Kapan benda dalam keadaan diam? Yaitu ketika gaya dorong benda itu lebih kecil daripada gaya gesek statis maksimum. Nah, ini berarti F lebih kecil dari µs kalikan N. Maka benda dalam keadaan diam. Jadi, seperti ini didorong dengan gaya F, maka nanti akan muncul gaya gesek. Gaya gesek itu arahnya selalu melawan kecenderungan gerak F statis. Ya. Nah, kalau benda dalam keadaan diam, maka gaya gesek yang bekerja ini, jadi kalau dalam keadaan diam berarti kan sigma F itu sama dengan 0. Pada gambar itu berarti ada F gaya dorong ke kanan min gaya gesek statis sama dengan 0. Nah, berarti gaya gesek statis yang bekerja ini di F sama dengan Fs, atau bisa tuliskan gaya gesek statis yang bekerja sama dengan gaya dorongnya. Jadi bukan Fs maksimum yang bekerja, tapi ya gaya geseknya itu akan berubah-ubah sesuai dengan gaya dorongnya. Jadi gaya gesek statis itu akan berubah sesuai dengan gaya dorongnya sampai menuju ke Fs maksimum. Kalau sudah Fs maksimum, maka nanti bukan lagi diam, tapi tepat akan bergerak. Jadi keadaan yang kedua, adalah ini, tepat akan bergerak. Nah, nanti kita singkat TAB, tepat akan bergerak, ya. Oke, masih ada yang datang lagi. Nah, ini tepat akan bergerak. Kapan benda akan dikatakan tepat akan bergerak? Nah, benda akan dikatakan tepat
akan bergerak ketika yaitu gaya dorong atau gaya tarik yang bekerja itu sama dengan Fs maksimum. Yang berarti F atau sigma F itu sama dengan mu S kalikan N. Jadi kalau digambarkan ada sebuah benda seperti ini didorong dengan gaya F, kemudian dia mengalami gaya geser statis ini Fs, tapi masih dalam keadaan tepat akan bergerak, belum bergerak ya, masih tepat akan bergerak. Kurang sedikit lagi gaya baru dia akan bergerak. Nah, maka gaya geser yang bekerja karena bendanya masih tepat akan bergerak itu nanti masih berlaku sigma F sama dengan 0. Berarti ada sigma F sama dengan 0. Berarti ada F min Fs sama dengan 0. F-nya apa? Jadi nanti Fs masih sama dengan F, padahal F tadi sama dengan Fs maksimum. Nah, jadi gaya geser yang bekerja ya sama dengan gaya geser statis maksimum. Berapa nilainya? Mu S dikalikan dengan N. Nah, ini. Ini adalah gaya geser yang bekerja ketika benda dalam keadaan tepat akan bergerak. Kemudian yang terakhir, keadaan yang ketiga, benda dalam keadaan bergerak. Kapan benda dikatakan bergerak? Yaitu akan bergerak ketika gaya tarik atau gaya dorong totalnya ini lebih besar daripada Fs maksimum. Yang berarti bisa kita tuliskan sigma F itu lebih besar dari mu S kalikan N. Nah, kalau dalam keadaan bergerak seperti ini ada gaya F, maka nanti yang bekerja bukan lagi Fs, tapi Fk, karena ini bergerak. Nah, berarti nanti ada gaya geser yang bekerja adalah F kinetis, gaya geser kinetis, yaitu mu K dikalikan dengan N. Nah, ini itu adalah gaya geser yang bekerja pada benda yang bergerak. Nah, itu jadi saya ulang kembali. Jadi benda ketika mengalami gaya geser nanti ada 3 macam keadaan. Pertama, benda dalam keadaan diam ketika gaya tarik atau gaya dorongnya lebih kecil daripada Fs maksimum. Kemudian gaya geser yang bekerja adalah gaya geser statis yang nilainya sama dengan gaya tarik atau gaya dorong yang bekerja pada benda. Jika yang kedua itu tepat akan bergerak ketika gaya tarik atau gaya dorong total itu sama dengan Fs maksimum. Maka gaya geser yang bekerja adalah gaya geser statis maksimumnya. Kemudian ketika gaya tarik atau gaya dorongnya lebih besar daripada Fs maksimum, maka benda itu dikatakan bergerak. Ya. Kalau bergerak berarti gaya geser yang bekerja itu adalah gaya geser kinetis. Nah, persamaannya adalah mu K kalikan dengan N. Nah, sekarang biar lebih jelas, ini saya berikan contoh. Nah, ini contoh gitu ya. Jadi misalkan ada benda bermasa 10 kg ditarik oleh gaya F jika tingkat kekasaran lantai ini mu S-nya adalah 0,5, kemudian mu K ini adalah 0,4. Nah, jadi mu S itu selalu lebih besar daripada mu K. Kalau seandainya nanti di soal tidak disebutkan itu mu S atau mu K, biasanya hanya disebutkan nilainya saja 0,5 dan 0,4 koefisien gesernya. Maka yang statis itu selalu yang lebih besar, yang kinetis itu lebih kecil. Nah, itu. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan
gaya gesek yang bekerja jika yang pertama F sama dengan 30 Newton. Yang B, F sama dengan misalkan 40 Newton. Yang C, F sama dengan 50 Newton. Dan yang D, F sama dengan ini 70 Newton. Misalkan seperti ini, gitu ya. Nah, baik, kita akan mulai mengerjakannya. Nah, untuk mengerjakannya, maka kita harus mencari Fs maksimum dulu untuk sebagai parameter. Apakah benda nanti diam, tepat akan bergerak atau bergerak. Nah, untuk bisa mencari Fs maksimum itu kan persamaannya mu s dikalikan n. Berarti kita harus mencari n dulu. Yang pertama, kita gambarkan sini. Nah, benda ini memiliki gaya berat V, kemudian gaya normal N. Saya gambarkan agak panjang aja dulu. Ini ada gaya berat V, itu sama dengan M kalikan G, kemudian ada gaya normal. Tapi hati-hati nanti untuk kasus ini masih untuk yang gaya tariknya masih mendatar ya. Nanti kalau untuk sudut hati-hati untuk menentukan gaya normal. Nah, untuk kondisi seperti ini, benda ini kan tidak tenggelam ke lantai dan tidak terbang. Berarti pada arah sumbu Y, jadi nanti yang acuannya adalah ini sumbu X, yang arah vertikal sumbu Y. Maka kalau kita tinjau pada arah sumbu Y, benda dalam keadaan diam. Sigma F, Y sama dengan 0. Berarti ada N di situ, kemudian ke arah yang ke bawah ada W. Sama dengan 0, berarti N sama dengan W sama dengan M kalikan G sama dengan masanya 10, G-nya 10 misalkan. Ini adalah 100 Newton. Nah, sudah ketemu berapa nilai N-nya. Nah, baru kemudian kita akan mencari Fs maksimumnya. Fs maksimum berarti mu S kalikan dengan N. Mu S ini adalah 0,5 tadi. N-nya 100. Sehingga ini adalah 50 Newton. Jadi kita sudah menemukan gaya gesek statis maksimumnya. Nah, baru kita bisa sekarang mencari apakah benda itu diam, tepat akan bergerak atau bergerak. Untuk yang A tadi, F sama dengan 30. Padahal Fs maksimumnya ini 50 Newton. Nah, berarti F ini lebih kecil daripada Fs maksimum. Kesimpulannya apa? Jika ini lebih kecil, berarti benda dalam keadaan diam. Nah, kalau bendanya diam, berarti gaya gesek yang bekerja, nah, ini adalah F statis. F statis nilainya sama. Nilainya sama dengan F. Berarti nilainya sama dengan 30 Newton. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang B. Untuk yang B tadi F-nya adalah 40 Newton ya, 40 Newton. Fs maksimum 50 Newton. Nah, ini berarti F-nya masih lebih kecil dari Fs maksimum. Nah, maka benda masih dalam keadaan diam, tidak bergerak. Kalau benda dalam keadaan diam, maka gaya gesek yang bekerja nah, ini gaya gesek yang bekerja itu adalah Fs sama dengan F sama dengan
40 Newton. Nah, berarti kan di sini gaya geseknya berubah-ubah. Sama dengan gaya tarik atau gaya dorongnya, selama belum melebihi ini gaya gesek statis maksimum. Nah, kemudian yang ketiga atau yang C tadi, gaya tarik atau gaya dorongnya adalah 50. Yang C. Df sama dengan 50 Newton. Fs maksimum 50 Newton. Nah, ini berarti F sama dengan Fs maksimum. Nah, berarti benda keadaannya adalah tepat akan bergerak. Nah, jika tepat akan bergerak, berarti gaya gesek yang bekerja ini adalah Fs sama dengan Fs maksimum sama dengan mu s kalikan dengan n, berarti ini adalah 0,5 kalikan 100, ya sama dengan 50 tadi, sama dengan 50. Baru yang keempat, D, F sama dengan 70 Newton. Kemudian untuk Fs maksimum 50 Newton. Nah, berarti di sini F lebih besar daripada Fs maksimum, maka benda dalam keadaan bergerak. Nah, jika benda dalam keadaan bergerak, maka gaya gesek yang bekerja, ini gaya gesek yang bekerja, ini adalah sama dengan gaya gesek kinetis, bukan lagi gaya gesek statis, tapi Fk. Fk diperoleh dari mu K kalikan N. Gaya normal, ini adalah 0,4, diketahui di soal, N-nya 100. Berarti gaya gesek yang bekerja adalah 40 Newton. Nah, ini ya. Kebetulan sama dengan yang B tadi, jadi belum tentu sama gitu ya. Oke, itu adalah contoh soal berkaitan dengan keadaan benda ketika mengalami gaya gesek, dan mungkin nanti akan lebih banyak soal-soal lagi. Jadi materi kita itu sebenarnya untuk hukum Newton itu hanya hukum 1, 2, 3 Newton, yang banyak adalah terapannya. Terapannya itu yang paling banyak kasus-kasusnya nanti. Sampai di sini mungkin apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, ini saya tambahkan lagi. Ini sudah ada berarti 26 siswa. Oke. Nah, nanti setelah pelajaran ini, jangan langsung keluar dulu, nanti saya absenkan di e-learning gitu ya. Yang hadir nanti saya absenkan di e-learning, nanti akan saya beritahu. Ini saya lanjutkan sedikit lagi. Terapan gaya gesek pada gerak menikung. Nah, ini ya, gerak menikung. Nah, terapan gaya gesek pada gerak menikung. Mungkin ada yang hobi nonton MotoGP ya, atau mungkin balapan yang lainnya. Kalau kita perhatikan, atau mungkin juga kita melihat tikungan yang ada di sekitar kita, jalan-jalan yang beraspal yang besar itu, biasanya tikungan dibuat jalannya miring. Kenapa kok tikungan itu dibuat miring? Gitu. Nah, nanti ada tujuannya. Kemudian seperti di balap motor atau balap MotoGP itu, ada MotoGP, itu ketika pembalap melebihi kecepatan maksimumnya, maka ketika di tikungan itu nanti bisa terlempar dari lintasan. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan jatuhnya pembalap di tikungan itu adalah karena kecepatannya melebihi batas maksimum. Nah, lalu apa yang bisa menyebabkan batas maksimumnya itu bisa bertambah atau berkurang? Salah satunya karena gesekan antara ban dan jalan atau dengan lintasan. Kalau ban itu daya cengkeramnya semakin berkurang, maka kecepatan maksimumnya juga akan semakin kecil. Kalau
cengkeramannya atau koefisien gesekannya besar, ya nanti kecepatan maksimumnya juga akan lebih tinggi ketika menikung. Nah itu kaitannya dengan gerak menikung dihubungkan dengan gaya gesek, ya. Oh ya, untuk yang materi ini nanti jangan khawatir untuk catatannya. Kalau misalkan tadi tidak sempat mencatat karena ya mungkin cepat, nanti akan saya kirimkan file PDF-nya, gitu ya. Dan juga saya kirimkan link rekaman materi kita hari ini. Nah, sekarang kita mulai dulu pada gerak menikung. Jadi nanti ada 3 macam tikungan yang akan kita bahas. Macam tikungan. Yang pertama ada tikungan datar kasar. Jadi kalau datar itu wajib kasar. Kalau licin jelas tidak bisa belok, masih akan terlempar keluar. Kemudian ada tikungan yang miring. Jadi aspalnya dibuat miring, tikungan itu miring tapi licin. Ini yang sulit kita temukan, gitu ya. Miring tapi licin. Yang ada adalah miring kasar. Yang kita temukan kebanyakan adalah datar kasar atau tikungan miring kasar. Nanti juga kita akan tahu apa tujuan dibuat miring. Ini tikungan miring tikungan miring kasar, ya. Tikungan miring kasar, dah 3 itu. Kita mulai dari yang pertama. Jadi tikungan di tikungan yang datar kasar itu bukan, kita kasar aja ya. Datar kasar ini. Tikungan aspalnya nanti datar, kemudian kasar. Nah, nanti kita akan mencari berapakah kecepatan maksimumnya biar tepat akan terlempar dari lintasan, ya. Kalau kecepatannya kurang dari kecepatan maksimum itu jelas aman. Tapi kalau melebihi batas maksimum kecepatan, maka kendaraan itu akan terlempar keluar lintasan. Kita akan mencari berapa V maksimumnya. Ini. Baik, kita mulai dari yang pertama untuk tikungan datar kasar. Nah, jadi kalau misalkan dilihat dari atas, gerak membelok menikung itu ini. Jadi sebenarnya ini adalah potongan dari gerak melingkar. Jadi misalkan ini adalah sebuah mobil itu, maka dia nanti ketika bergerak menikung, ini akan mengikuti lintasan berwarna merah ini. Nah, lintas berwarna merah itu adalah potongan dari lingkaran yang memiliki jari-jari R. Nah, ini memiliki kecepatan linearnya adalah V. Kita akan mencari berapakah V maksimum ini agar kendaraan ini tidak terlempar keluar lintasan atau keluar tikungan ini. Ya, jadi arahnya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari depan, ini dilihat dari depan, berarti ini adalah aspalnya. Ini aspalnya itu, kemudian ini ada roda, dilihat dari depan, ya. Oke. Nah, ini misalkan mobilnya itu kalau dari depan, ini menyentuh pada jalan, kemudian berarti kalau benda ini kan selalu punya massa, mobil itu, maka dia punya gaya berat V. Ini adalah M kalikan G. Kemudian di setiap rodanya menyentuh jalan, maka setiap roda sudah ada gaya normal. Nanti gaya normalnya di total ditaruh di sini aja, jadikan 1. Ini adalah N. Nah, gaya geseknya kemana? Gaya geseknya itu ke arah sini. Gaya gesek statis.
menuju ke arah pusat ini. Jadi gaya gesek statisnya arahnya ke sini. Fs. Ini yang menyebabkan bisa menikung. Kalau seandainya ini tidak ada Fs, ya tidak ada gaya gesek, ini akan terlempar keluar. Jadi mobilnya akan terlempar ke lintasan luar. Maka gaya gesek inilah yang menyebabkan mobil itu bisa menikung atau motor bisa menikung. Ini gaya gesek ini. Kenapa kalau disebut gaya gesek statis? Karena ban ini atau kendaraan ini posisinya itu selalu tetap relatif terhadap pusat lengkungan ini. Ini adalah pusat lengkungan. Nah, berarti titik itu dikatakan diam relatif terhadap pusat lengkungan atau tikungan ini. Nah, maka yang dipakai adalah Fs-nya. Meskipun kendaraannya bergerak gitu ya, tapi kita melihatnya di relatif terhadap pusat tikungan. Oke, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Kita tinjau pada arah sumbu Y. Jadi pengerjaannya seperti ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka pada arah sumbu Y, ini dalam keadaan diam, maka sigma F Y sama dengan 0. Di situ ada N min W sama dengan 0, berarti N sama dengan W sama dengan M kalikan G. Oke. Ini yang pertama. Kemudian kita lihat mobil itu menikung, berarti dia itu bergerak melingkar sebenarnya. Jadi ini gerak melingkar. Nah, maka ingat materi gerak melingkar di semester yang lalu. Kita tinjau sekarang gerak melingkar. Untuk gerak melingkar berarti ada sigma F sentripetal sama dengan M kalikan A sentripetal. Yang berfungsi sebagai gaya sentripetal itu adalah Fs maksimum. Ini M, kemudian A sentripetal adalah V maksimum kuadrat per R. R itu adalah kelengkungan tikungan. Fs maksimum adalah mu S kalikan N. Ini M V maksimum kuadrat per R. Nah, mu S, N-nya tadi adalah sama dengan Mg. Sama dengan M V maksimum kuadrat per R. Nah, ini bisa kita sederhanakan. M-nya coret. Sehingga kita bisa peroleh persamaan untuk V. Maksimumnya yaitu adalah akar mu S G kalikan R. Dengan V ini adalah kecepatan maksimum yang aman. Kemudian mu S ini adalah koefisien gesek. Statis. Kemudian G percepatan gravitasi. Meter per sekon kuadrat. Kemudian R jari-jari tikungan. Meter. Nah, ini yang pertama ya. Jadi tikungan datar kasar. Kalau datar wajib kasar. Kalau tidak kasar bagaimana? Ya jelas terlempar. Karena mu S-nya 0, maka V maksimumnya 0. Tidak mungkin bisa menikung di jalan yang licin. Kemudian yang kedua, ini untuk tikungan miring yang licin. Jadi kalau dilihat dari atas sama dengan yang tadi, gerakannya melengkung gitu, gerak melingkar. Jadi kalau tampak atas, seperti ini. Jadi ini ada, ini ada R ya. Saya ulang lagi. Di R-nya misalkan sini, ini adalah R, dan ini ada gaya gesek statis maksimum, ini ada V
V. Nah, kemudian kalau dilihat dari depan, dari ini misalkan ada orang yang ada di sini, maka akan melihat kendaraan itu tikungannya miring. Jadi kalau kita lihat di sini, tikungannya miring. Jadi mungkin nanti lihat di jalan-jalan itu yang tikungan-tikungan besar, jalan-jalan yang besar biasanya dibuat agak miring seperti ini. Jadi ini ada kemiringan theta. Jadi para teknik sipil yang membuat ini sudah memperhitungkan ini semua. Nah, ini kendaraannya agak miring. Ini licin. Kalau miring seperti ini, licin masih bisa dilewati. Jadi kemiringan itu nanti membantu mengurangi atau membantu untuk menambah gaya sentripetal. Sehingga ketika hujan, jalan licin ini masih bisa untuk dilewati. Nah, ini. Jadi tujuan dimiringkannya itu adalah untuk ini menjadikan nanti ada gaya sentripetal meskipun tidak ada gaya gesek. Oh ya, ini karena licin berarti tidak ada gaya gesek. Tidak ada. Nah, berarti di sini hanya ada gaya berat. Gaya berat V, kemudian ada gaya normal karena dia menyentuh jalan. Ada gaya normal N. Nah, arah kerja kita nanti biar mudah ini menggunakan sumbu X nya mendatar, sumbu Y nya vertikal. Nah, maka gaya normal itu harus kita uraikan pada arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti di sini ada NX, kemudian di sini ada NJ. Kalau di sini sudutnya theta, maka di sini sudutnya juga theta. Theta di situ. Nah, berarti untuk NY sama dengan N cos theta, sedangkan NX ini adalah N sin theta. Kemudian kita tinjau sumbu Y. Sumbu Y. Kemudian dalam keadaan diam, tidak terbang ke atas dan tidak tenggelam ke bawah, maka sigma FY itu sama dengan 0. Di situ berarti ada N. Y min W sama dengan 0. Ada N cos theta sama dengan W, berarti N cos theta sama dengan M kalikan G, atau ini bisa kita tuliskan N sama dengan M G per cos theta. Nah, baru kemudian kita akan meninjau di gerak melingkarnya. Kita tinjau sekarang gerak melingkar ketika proses menikung itu. Ya. Maka nanti ada sigma Fs sama dengan M kalikan A sentripetal. Apa yang berfungsi sebagai gaya sentripetal? Nah, ini tidak ada gaya gesek, tapi ada gaya normal NX ini. Ini sebagai gaya sentripetal. Jadi tujuan dimiringkannya tikungan itu adalah untuk membantu itu ketika jalanan licin itu masih bisa untuk berbelok dengan aman. Jadi itu meningkatkan kecepatan maksimumnya untuk berbelok secara aman. Itu tujuan jalan-jalan dibuat miring di bagian tikungan. Oke, jadi ini ada NX, kemudian ada MV, maksimum kuadrat per R. Nah, NX-nya apa? NX adalah N kalikan sin theta, ini M, V maksimum kuadrat per R. Nah, N tadi kan sudah ketemu, itulah MG per cos theta kalikan sin theta sama dengan M V kuadrat, ini V maksimum per R. Nah, M-nya bisa kita hilangkan. Sin per cos itu adalah tangen, sehingga persamaan untuk V maksimum ini adalah akar G kalikan R kalikan tangen theta. Nah, dengan theta ini adalah sudut kemiringan tikungan atau jalan. Sudut kemiringan aspalnya itu ya.
Nah, ini persamaan kecepatan maksimumnya. Jadi kalau misalkan di jalan-jalan nanti jangan sampai melebihi itu. Ya. Kalau rodanya atau bannya sudah aus, sudah licin atau sudah batiknya itu hilang, maka ya jangan terlalu cepat ketika menikung. Gitu ya. Bahaya, bisa tergelincir. Ini yang terakhir, yang ketiga. Tikungan miring kasar. Nah, ini yang banyak yang ini yang kita jumpai. Kita tidak mungkin menemukan jalanan yang licin sempurna, mesti ada kekasarannya. Nah, ini untuk yang miring kasar. Jadi itu sama nanti dengan yang tadi. Kalau dilihat dari atas, kurang lebih seperti ini. Nah, ini gerak menikung. Lintasannya yang warna merah ini. Jadi ini adalah R. Kemudian karena kasar, berarti ada gaya gesek Fs. Kita akan mencari berapakah V maksimumnya ini. Jadi kalau dilihat dari depan, orang yang ada dari sini, untuk melihat, nah seperti ini, jadi ini ada roda, oke. Ini ada gaya berat W, kemudian ada gaya normal N. Nah, N-nya nanti kita uraikan. Jadi acuan sumbunya nanti ini X, ini adalah Y. Berarti N-nya nanti kita uraikan sini ada NX. Kemudian di bagian sini ada NY. NY berarti nanti di sudutnya di arah ini adalah theta. Jadi ini NY adalah N cos theta, NX-nya nanti sama dengan N sin theta. Kemana gaya geseknya? Gaya geseknya di sini. Nah, ini adalah Fs. Berarti nanti F-nya ini kita uraikan. Nah, sini, kemudian ke sini. Ini adalah Fy, kemudian ini adalah Fsx. Ini Fsy tadi ya. Nah, kalau di theta berarti sini juga theta. Berarti yang Fsx ini adalah F cos theta, yang Fsy berarti ini adalah F sin theta. Nah, kemudian kita tinjau pada arah sumbu Y. Pada arah sumbu Y berarti sigma Fy sama dengan 0. Ada siapa di situ? Ada NY min W min Fsy sama dengan 0. NY berarti N cos theta min Fs maksimumnya berarti Fs Y berarti Fs sin theta sama dengan W. Ini bisa dilanjutkan, ada N cos theta min Fs itu adalah mu S dikalikan N kalikan sin theta. W adalah M kalikan G, sehingga ini bisa kita keluarkan N-nya, N kali cos theta min mu S kalikan sin theta sama dengan mg. Nah, ini sebagai persamaan satu. Kemudian dilanjutkan ke gerak melingkarnya. Gerak melingkar berarti ada sigma gaya sentripetal sama dengan M kalikan A sentripetal. Yang berlaku sebagai gaya sentripetal, kalau kita lihat dari gambar uraian gaya tadi, itu adalah Fsx dan Nx. Jadi, yang arahnya ke pusat lingkungan atau ke pusat tikungan, itu adalah Nx ditambah dengan
Fsx karena arahnya sama, dan ini M kalikan V maksimum kuadrat per R. Nx berarti adalah N kalikan sin theta, sedangkan Fsx berarti adalah Fs cos theta. Ini M V maksimum kuadrat per R. Nah, N kita tuliskan N kalikan sin theta. Nah, Fs itu adalah mu S kalikan N cos theta sama dengan MV maksimum kuadrat per R. Nah, N-nya berarti dikeluarkan saja. Sin theta plus mu S cos theta sama dengan M V maksimum kuadrat per R. Nah, ini sebagai persamaan 2. Kita telah mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 ini N kalikan cos theta min mu S sin theta. Kemudian yang persamaan 2 N kalikan sin plus mu S cos theta. Nah, sekarang persamaan 2 kita bagi dengan persamaan 1. Jadi persamaan 2 dibagi dengan persamaan 1. Jadi persamaan 2 itu adalah N kalikan dengan ini ya, sin N sin mu S cos sin theta plus mu S cos theta. Ini ada kemudian yang persamaan yang pertama ada N dikalikan cos theta min mu S sin theta. Nah, yang atas ini adalah M V maksimum kuadrat per R. Yang bawah tadi adalah M G. Nah, ini ada yang bisa kita hilangkan, N dengan N, M dibagi dengan M. Nah, ini hilang. Kemudian berarti tersisa, nah ini masing-masing cos-nya dikeluarkan. Jadi sin dibagi dengan cos, jadinya tangen nanti. Cos theta, ini adalah tangen theta, plus mu S. Yang bawah, berarti ini adalah cos theta, 1 min mu S tangen theta. Sama dengan V maksimum kuadrat per GR. Cos-nya berarti bisa dihilangkan. Sehingga persamaan untuk V maksimumnya sudah ketemu. V maksimum sama dengan akar dari GR kalikan tangen theta plus mu S per 1 min mu S tangen theta. Nah, ini sudah ketemu. Inilah kecepatan maksimum aman agar tidak terlempar dari lintasan. Nah, dari persamaan yang ketiga ini bisa kita turunkan untuk persamaan 1 dan 2 tadi. Persamaan untuk tikungan datar kasar, berarti datar kasar tetanya 0, tangen 0 itu adalah 0, sehingga ketemunya akar mu S GR tadi. Jadi yang pembilangnya dalam kurung atas itu tinggal mu S, yang bawah tinggal 1, sehingga akhirnya akar mu S GR. Kemudian untuk tikungan yang lintasan miring licin, berarti mu S-nya 0, sehingga yang atas tinggal tangen, sehingga GR tangen di akar, yang bawah kan tinggal 1. Nah, itu ya, jadi persamaan ini sebenarnya bisa digunakan untuk yang datar dan yang miring licin. Jadi itu persamaan kecepatan maksimum aman untuk gerak di tikungan. Jadi mungkin untuk hari ini cukup itu saja. Terus nanti PR-nya 1 ini. PR-nya 1 ini ya. PR-nya 1 ini. Jadi ada benda 5 kg, koefisien gesek statisnya 0,5, koefisien gesek kinetisnya 0,3,
Nah, tentukan gaya gesek yang bekerja jika gaya F ini 10, 20, 25, dan 35 Newton. Nah, itu PR-nya nanti. Jadi untuk hari ini cukup sampai ini saja dulu. Tapi jangan keluar dari ruangan dulu, saya absen dulu ya. Saya absenkan di e-learning. Biar nanti yang tidak hadir di sini biar absen sendiri. Nanti materinya akan saya kirim PDF-nya. Terus untuk PR-nya nanti akan dikumpulkan ke e-learning, tapi belum saya buatkan tempatnya, nanti akan saya kabari jika sudah siap tempatnya. Bentar, saya bukakan absennya dulu. Ini 10 MIPA 4. Absennya Nasya, oke, sudah absen. Anissa sudah. Kemudian Bam ini siapa? Bambang toh? Bambang sudah. Kemudian ada Bintang. Iya Pak, saya Pak. Oh ya, jenenge keren ya. Bambang Setiawan. Oke. Oh Saktiawan ding, cah sakti. Terus Bintang oke. Elsa oke. Fadil saya absenkan ya. Yang sudah absen berarti nggak apa-apa. Kemudian Fauzia sudah absen. Frilo oke sudah absen. Itu dulu ya. Galih Surya. Iya, coba. Gempar Yoga sudah, oke saya absenkan. Gempar Yoga. Terus Marta Loviana sudah absen. Setelah itu Mega, oke. Nadila Nurul Ada belum